Bernard Arnault, kisah raja barang mewah dunia yang mengubah industri. Siapa yang tidak mengenal Louis Vuitton, Dior, atau Sephora? Merek-merek ini adalah bagian dari kerajaan barang mewah terbesar di dunia, LVMH, yang dipimpin oleh Bernard Arnault. Dari awal yang sederhana di kota kecil Prancis hingga menjadi salah satu orang terkaya di dunia, perjalanan Bernard Arnault adalah inspirasi besar bagi siapa saja yang bermimpi mengubah hidupnya. Ini adalah kisah tentang kerja keras, visi, dan keberanian untuk bermimpi besar. Bernard Jean Etienne Arnault lahir pada 5 Maret 1949 di Roubaix, Prancis, sebuah kota kecil yang jauh dari gemerlap Paris. Ayahnya, Jean Arnault, memiliki perusahaan konstruksi bernama Faurecia Vinel. Dari kecil, Bernard sudah dikenalkan dengan dunia bisnis. Namun, siapa sangka anak kecil dari kota kecil ini akan memimpin kerajaan barang mewah terbesar di dunia. Setelah lulus dari École Polytechnique, salah satu universitas teknik paling bergengsi di Prancis, Bernard memulai karirnya di perusahaan konstruksi keluarga. Di usia 25 tahun, ia sudah memimpin perusahaan tersebut. Disinilah ia mulai menunjukkan kecerdasan bisnisnya dengan mengalihkan fokus perusahaan dari konstruksi ke sektor real estate. Tahun 1984 menjadi momen penting dalam hidup Bernard. Ia membeli perusahaan tekstil yang hampir bangkrut, Bussac & Frères, yang memiliki aset utama, Christian Dior. Dengan visi yang tajam, Bernard menjual semua aset lain dari perusahaan tersebut dan fokus sepenuhnya pada Dior, yang kemudian menjadi fondasi dari kerajaannya di dunia barang mewah. Pada tahun 1987, Bernard Arnault menciptakan sejarah dengan membentuk LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, sebuah konglomerat barang mewah. Dalam waktu singkat, ia mengakuisisi berbagai merek terkenal seperti Givenchy, Fendi, dan Sephora. Strateginya sederhana, menjaga warisan setiap merek, tetapi memastikan mereka relevan dengan zaman. Bernard melihat potensi besar dalam entitas baru ini. Pada tahun 1988, ia mulai membeli saham LVMH menggunakan dana yang disediakan oleh Bank Lazard dan keuntungan dari penjualan aset lain yang dimiliki Dior. Langkah ini dilakukan dengan tujuan mengambil kendali atas konglomerat tersebut. Bernard Arnault secara bertahap meningkatkan kepemilikannya di LVMH. Pada tahun 1989, melalui strategi akuisisi saham yang agresif dan pembelian saham dari pemegang saham minoritas, ia berhasil menjadi pemegang saham mayoritas. Setelah mendapatkan posisi sebagai pemegang saham mayoritas, Bernard Arnault mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menjadi CEO LVMH. Dia kemudian mengarahkan perusahaan untuk menjadi konglomerat barang mewah terbesar di dunia, dengan merek-merek terkenal seperti Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, dan banyak lagi. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus.
Bernard menghadapi tantangan besar, termasuk kritik atas gaya kepemimpinannya yang agresif. Ia juga bersaing ketat dengan grup barang mewah lain seperti Kering dan Richemont. Tapi dengan inovasi seperti ekspansi ke pasar Asia dan fokus pada e-commerce, Bernard terus membawa LVMH ke puncak. Hingga kini, LVMH adalah konglomerat barang mewah terbesar di dunia, dengan lebih dari 70 merek ikonik di bawah naungannya. Bernard Arnault berhasil menciptakan bisnis yang tidak hanya mendominasi pasar Eropa, tetapi juga Amerika dan Asia. Pada tahun 2023, kekayaan bersih Bernard Arnault diperkirakan mencapai 211 miliar dolar, menjadikannya orang terkaya di dunia. Di balik kesuksesannya, Bernard adalah seorang ayah dari 5 anak yang semuanya terlibat dalam bisnis keluarga. Ia juga seorang pecinta seni yang sering mendukung proyek budaya dan museum di seluruh dunia. Kehidupan Bernard Arnault adalah bukti bahwa kerja keras, visi, dan dedikasi dapat membawa seseorang dari awal yang sederhana hingga puncak dunia. Dalam bisnis, yang penting bukanlah cepat, tetapi konsisten, kata Bernard Arnault. Kisah hidupnya adalah inspirasi bahwa dengan keberanian dan visi yang jelas, kita semua bisa mencapai hal yang luar biasa. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita inspiratif lainnya.